Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat, Bu. Ya, puji syukur kita dalam keadaan sehat sampai pagi ini. Pada pembelajaran secara daring ini, Ibu bertemu dengan anak-anak semua dalam keadaan sehat. Jadi kalau Ibu tanya nanti, bagaimana kabarnya anak-anak? Dijawab, luar biasa, penuh semangat. Yes, yes, yes. Bagaimana bisa dijawab anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu ulangi ya. Gimana kabarnya anak-anak? Luar Luar biasa. biasa, penuh semangat. Yes. Mantap. Hari ini ceria semua ya. Iya, Bu. Oke, dengarkan ya dan dijawab nanti kalau hadir. Desi Wolantika. Desi, udah masuk? Belum masuk, Bu. Oke, Mudrika. Hadir, Bu. Oke. Rustam Effendi. Hadir, Bu. Yusmaleni. Hadir, Bu. Rambe. Hadir, Bu. Repina Siregar. Hadir, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya menurut agama masing-masing. Doa dimulai oleh anak kami yang paling cepat masuk tadi, si Rustam. Ya, coba ya anak Oke, kami Bu. membawa kita dalam doa. Baiklah, teman-teman semuanya, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, makasih anak Rustam. Selanjutnya kita mau hening cipta sebentar ya. Anak-anak semua mengikuti dalam hati ya. Ibu putar videonya. Oke, ini kita masuk pada pembelajaran tema 9, kayanya negeriku, subtema 3, pembelajaran 3. Kita akan belajar mengenai energi alternatif dan melakukan wawancara. Jadi sebelumnya kita sudah belajar mengenai sumber-sumber energi yang ada di Indonesia. Jadi sebelumnya kita sudah tahu bahwa energi ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi energi ini digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi biasanya energi ini paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Nah, coba kamu bayangkan bagaimana setiap hari itu berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Jadi persediaan minyak bumi dan batu bara itu sangat terbatas. Jadi coba anak kami dulu perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Gimana, nampak Nana? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar ini, apa yang kamu amati ini? Gambar-gambar apa yang kamu amati ini? Mulai dari gambar pertama. Apa itu, anak-anak? Gambar matahari, Bu. Gambar matahari. Matahari. Gambar matahari, Bu. Gambar kedua ini di bawahnya apa? Itu air laut, ombak besar ya, Bu. Gambar gelombang air laut. Kemudian yang ketiga, Ada kincir angin, Bu. betul. Dan yang gambar yang keempat ini apa, Nana? Pabrik ya, Bu. Pelabuhan nggak, Bu? Oh, bagus. Keenam apa, Nana? Kotoran sapi ya, Bu. Dibuat gas ya, Bu. Sekarang, setelah mengetahui gambar-gambar itu, setelah kamu perhatikan, coba tulis di bukumu,
Apa saja yang dapat kita lakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Contohnya kan dari awal tadi Ibu sudah memberitahukan bahwa sumber energi yang sering kita pakai saat ini adalah berasal dari minyak bumi dan batu bara. Sementara pemakaian sumber energi ini sangat terbatas sumbernya. Karena ini adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi seandainya suatu saat nanti anak ke depan dalam kurun waktu yang lama, sumber energi yang kita gunakan saat ini habis, apa yang dapat kita lakukan? Bagaimana menurut anak-anak kami? Menurut anak-anak kami, apa yang akan kita gunakan? Apa yang kita akan pakai? Kalau seandainya sudah habis karena berasal dari minyak bumi dan batu bara, Buat sumber energi alternatif ya, Bu. Ya alternatif. ya, jadi kita harus menggunakan apa, Nak? Sumber energi Energi alternatif, alternatif. Bu. Kita harus menggunakan sumber energi alternatif. Oke, tulis di apa di bukumu. Ibu sudah bagikan bahan ajar Ibu di grup WA masing-masing. Silahkan buka di situ nanti pada halaman 4. Setelah kamu memperhatikan gambar-gambar yang Ibu tampilkan tadi, menurutmu apa saja energi alternatif yang bisa kita gunakan untuk menggantikan sumber energi utama tadi? Jadi Ibu kasih kesempatan 5 menit aja ya. Silakan tulis di bukumu. Apa saja energi alternatif yang kamu ketahui selain sumber energi utama yang telah kita pakai selama ini. Bagaimana Nana? Udah siap? Udah, Bu. Nah, bagus. Nak Yusma Leni, apa aja menurut Yusma Leni energi alternatif yang kita bisa pakai untuk menggantikan energi yang habis ini? Apa, Nak? Contohnya gambar nomor 6 itu, Bu. Dari kotoran sapi kita bisa buat gas. Bagus. Nak Mudrika, bagaimana Nak? Kami lihat gambar nomor 3, Bu, kincir angin, Bu, bisa dibuat menjadi alternatif listrik, Bu, energinya. Bagus. Pintar anak-anak Ibu ini. Baik anak-anak semua. Jadi kita sudah tahu ada beberapa energi alternatif yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menggantikan sumber energi yang selama ini dipakai oleh manusia di Bu, maaf ya Bu, dunia. saya baru masuk ini Bu tadi Bu, telat Bu. Oh, Nak Wilda, udah masuk, bagus. Nggak apa-apa, Nak. Ikuti aja ya, kami udah Ya. mulai. Maaf ya Bu, baik Bu. Ikuti saja ya. Ya Bu. Jadi, anak-anak kami semua, suatu saat nanti, energi yang sering kita gunakan ini berupa minyak bumi dan batu bara akan habis. Jadi, ada kekhawatiran. Bagaimana jika nanti suatu saat akan habis energi ini? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Bagaimana menurut kalian? Apakah berhenti aktivitas kita ini jika suatu saat nanti sumber energi yang kita pakai dari minyak bumi dan batu bara ini akan habis? Apakah aktivitas kita juga akan berhenti? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apalagi kan zaman sekarang ini semua serba menggunakan teknologi canggih. Saat ini saja seperti pada pertemuan ini kita menggunakan laptop.
Nah, maka laptop ini bisa hidup karena menggunakan arus listrik. Listrik, Bu. Listrik ini bersumber dari sumber energi. Ada sumber energi yang selama ini dipakai, ada sumber energi dari minyak bumi dan batu bara. Jadi tidak selamanya kita bisa menggunakan ini, sumber energi ini, karena dia berasal dari sumber energi yang tersedia sangat terbatas. Jadi untuk itu makanya kita pada pembelajaran ini belajar apa saja energi alternatif yang bisa kita gunakan, yang bisa digunakan oleh manusia jika seandainya nanti minyak bumi dan batu bara ini akan habis. Jadi sebenarnya energi alternatif ini ada di dalam alam sekitar kita, dan energi-energi ini sudah banyak digunakan di Indonesia, sudah mulai banyak digunakan di Indonesia. Nah, coba kita perhatikan, ini macam-macam energi alternatif seperti yang telah kalian katakan tadi, ada matahari, angin, air, panas bumi, gelombang air laut, bahan bakar bio. Nah, ini gambarnya, ada gambar matahari. Jadi matahari ini merupakan sumber energi utama di bumi. Dikatakan teman kalian Desi tadi bahwa matahari ini bisa kita gunakan untuk menjemur pakaian. Jadi bisa juga untuk memanaskan ruangan, memanaskan air. Dan saat ini energi matahari ini sudah bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik melalui sel-sel surya, dan digunakan di beberapa tempat di daerah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah angin. Nah, angin ini adalah gerakan udara yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi angin ini sering digunakan sebagai juga pembangkit tenaga listrik, ya, menggunakan apa anak-anak biasanya digunakan. Menurut anak kami, angin ini digunakan sebagai apa? Untuk menggerakkan turbin, Bu. Ya, menggerakkan turbin pada kincir angin. Kincir angin, ya, Bu. Nah, ini juga bisa difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian yang ketiga, air. Air juga bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kemudian selanjutnya energi panas bumi. Nah, jadi energi panas bumi ini disebut dengan energi geotermal yang berasal dari panas di bawah permukaan bumi. Jadi ini pengembangan energi geotermal ini sudah banyak di Indonesia, dan ada beberapa negara di dunia yang sudah menggunakan energi panas bumi ini sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian gelombang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut juga bisa dijadikan untuk banyak energi, dan energi ini nanti yang akan diubah menjadi energi pembangkit listrik. Kemudian selanjutnya keenam, nah ini salah satu contoh biogas yang berasal dari kotoran ternak atau hewan, seperti pada gambar ini, kotoran sapi yang ditampung kemudian diolah, uapnya dijadikan sebagai gas yang kita pakai sehari-hari. Kemudian ada juga biodiesel yang berasal dari tumbuhan, contohnya bunga matahari, tanaman jarak, dan kelapa sawit. Kemudian ada juga bioetanol yang berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Jadi anak-anak kami semuanya,
menurut anak-anak kami ini, energi alternatif ini semua, ini adalah energi-energi yang sangat banyak tersedia di alam. Jadi makanya ini energi disebut sebagai energi alternatif karena sumber atau persediaannya sangat banyak sekali di alam ini, terutama di alam Indonesia. Penggunaan energi alternatif ini merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan, sekaligus juga untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran manusia itu tidak sepenuhnya menyadari bagaimana cara-cara atau usaha untuk melestarikan sumber-sumber energi yang ada di lingkungannya. Ada tindakan-tindakan yang merusak lingkungan. Jadi, kalau tindakan-tindakan ini merusak lingkungan, maka otomatis energi yang biasa kita gunakan ini pasti akan rusak juga. Ibu sudah bagikan di WA grup kita mengenai energi alternatif, dibaca, lalu kita akan bagi kelompok. Ibu akan bagi kelompok. Anak-anak kami ini ada 10 orang. Jadi karena kita tidak banyak, Ibu bagi kelompok ini menjadi 3 kelompok saja. Oke. Kelompoknya Ibu yang apa ya? Satu ya. Kelompok ini nanti yang 3 kelompok ini Ibu bagikan tugas kalian di LKPD 1. Sudah, Bu. Nampak, Bu. LKPD ini nanti saya kirim di grup WA ya. Jadi di LKPD 1 ini kalian akan kerjakan atau menganalisis sumber energi alternatif yang sudah kita pelajari tadi, lalu carilah informasinya dari beberapa media, apa bisa di buku, majalah, koran atau artikel mengenai pencemaran yang dilakukan oleh manusia sehingga bisa mengakibatkan perubahan alam. Nah, itu nanti tugas kalian ya. Analisislah penyebab. Di situ termasuk perilaku atau benda serta akibatnya pada alam. Jadi hasil analisis itu nanti kalian isi pada kolom di bawah ini. Nah, ini udah Ibu kasih satu contoh. Contohnya nama benda atau zat. Contohnya pupuk kimia. Apa perubahan yang disebabkannya pada alam? Sebabnya adalah penggunaan yang berlebihan dalam jangka panjang. Pupuk kimia ini akibatnya mengurangi kesuburan tanah atau menurunkan produktivitas pertanian. Kemudian bagaimana sifatnya? Ini merusak. Jadi tugas kamu di LKPD 1 ini nanti kamu cari bisa dari buku, internet atau artikel, apa saja nama-nama, apa saja benda atau zat-zat yang bisa merusak alam ini dan bisa mengakibatkan suatu perubahan pada alam. Jadi ada sebabnya, ada akibatnya. Bagaimana sifatnya? Apakah merusak atau melestarikan? Lalu buat kesimpulannya di bawah ini. Oke, bagaimana anak-anak kami bisa mengerti tugasnya, LKPD-nya? Iya, Bu, bisa, Bu. Bisa, Bu. Bagaimana Mutrika, bisa mengerti, Nak? Oke, sekarang kalian bisa berdiskusi ya. Ibu kasih waktu 15 menit.
Masing-masing kelompok yang Ibu sebutkan tadi, diskusikan bersama teman-temanmu. Dan hasil diskusi itu nanti dituangkan di dalam KPD 1 yang Ibu bagikan. Jadi bisa dimulai dari sekarang. Oke, kita anggap saja sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan. Masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusi kelompoknya tadi mengenai LKPD 1, apa saja hasil analisis yang telah kalian lihat di lingkungan sekitar atau dari buku atau dari artikel atau dari internet mengenai perubahan yang terjadi pada alam yang bisa merusak lingkungan. Jadi bagaimana anak-anak kami, sudah siap? Nah, diskusikan bersama teman-temanmu. Apa saja menyebabkan perubahan pada alam. Siap diskusinya? Sudah, Bu. Bagus. Yang lain udah siap? Kelompok lain? Udah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kalau diskusi kelompoknya udah siap, Ibu minta satu kelompok saja. Nah, tolong dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Nah, satu aja. Bisa, Nak? Nak Wilda, Iya, Bu. Bisa, Bu. bacakan hasil diskusi kelompoknya. Hasil diskusi. Bu. Tadi zatnya namanya pestisida, Bu. Iya, bagus. Itu kalau dipakai apanya tadi, Bu? Tampilkan lagi tadi, Bu. Tabelnya tadi, Bu. Tampilkan ya, anak-anak kami yang lain diperhatikan. Ini kelompok 2, Wilda, menampilkan hasil diskusi kelompoknya mengenai analisis. Ya, kami ingin mempresentasikan, Bu. Ya, oke, silakan ditampilkan, Nak. Nama benda atau zat adalah pestisida. Ya, bagus. Kalau digunakan dengan secara berlebihan akan merusak secara berlebihan ya, Bu. Tidak Ya. sesuai dengan ukurannya, akan akibatnya mengurangi kesuburan tanah dan sisanya itu bisa mengalirkan ke sungai-sungai, Bu. Ya, bagus. Bagaimana? Bisa mengakibatkan makhluk-makhluk yang ada di sungai itu akan mati, Bu. Bagus. Sifatnya, Sifatnya itu, Bu, presentasi dari kelompok kami, Bu. nah, sifatnya bagaimana, Nak? Ini Ya, pasti merusak, Bu. merusak. Ya, bagus. Nah, ini dari kelompok 2 sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, jadi Itu sudah benar, Bu. kelompok yang lain udah bisa siap, bisa ditampilkan satu aja hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1. Siapa tadi kelompok 1? Desi atau Indika? Nak Desi mana? Oke, jadi kita lanjutkan
Ini diskusi kelompoknya sudah tampil satu kelompok dan sangat bagus. Dan anak-anak kami bisa melanjutkannya lagi nanti ya, dicarikan apa-apa saja benda atau zat yang bisa merusak lingkungan ini dan mengakibatkan perubahan pada alam. Jadi hasil diskusi yang lebih pasnya nanti silakan dikirimkan melalui WA Ibu ya, hasil diskusi kelompoknya melalui WA pribadi Ibu. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Kami tadi apa sudah benar itu, Bu? Apa nak? Kami tadi Bu udah benar itu, Bu? Udah bagus itu. Itu salah satu contoh ya penggunaan pestisida tadi. Itu adalah zat yang bisa merusak alam. Kalau digunakan secara berlebihan bisa merusak. Contohnya apalagi jika pestisida itu digunakan pada tanaman secara berlebihan. Nah, jadi cari contoh-contoh yang lain lagi nanti dan hasil diskusi itu nanti kalian tulis di dalam LKPD 1 yang sudah Ibu bagikan di WA dan kirimkan di WA pribadi Ibu ya nak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Bagaimana anak-anak kita lanjutkan? Iya, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Ya Bu, lanjut. Kita lanjutkan ya. Udah, Bu. Masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi penggunaan energi alternatif ini kita sudah bahas tadi bagaimana dampaknya, apa tindakan-tindakan manusia yang bisa merusak alam ini. Ada salah satu kewajiban manusia, yaitu menjaga lingkungan alam. Nah, sekarang seandainya manusia ini tidak bisa menjaga lingkungan alam sekitarnya, tidak bisa menjaga, memelihara alam ini, bagaimana apa yang akan terjadi? Jadi pada pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti kita melakukan wawancara melalui beberapa narasumber di sekitar kita. Bisa ini nanti melalui orang tua atau bapak ibu guru di sekolah atau orang lain yang ada di sekitarmu. Jadi sebelum melakukan wawancara ini, Ibu ingatkan ya supaya mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Jadi tugas di LKPD 2 ini nanti anak-anak kami melakukan wawancara dengan beberapa narasumber. Pada bahasa Indonesia ini nanti pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar pada subtema 1, subtema 2 melakukan wawancara. Jadi ini lanjutannya terus bagaimana saat kita melakukan wawancara. Sebelum berwawancara dulu diskusikan dengan teman kelompokmu. Tentukan dulu pertanyaan yang akan diajukan untuk menggali informasi dari narasumber. Pertanyaannya ini bisa pertama dulu, ini ada contohnya seperti yang telah kita lakukan juga pada pembelajaran sebelumnya sudah ini. Maaf Bapak Ibu, kami melakukan tugas dari Bapak Ibu guru untuk bertanya kepada Bapak Ibu. Boleh kami minta waktu sebentar? Lalu tanya siapa nama Bapak Ibu, apa pekerjaan Bapak Ibu. Lalu baru tanyakan apa yang akan ditanyakan. Pada LKPD nanti sudah ada poin pertanyaan yang Ibu kasih mengenai apa yang akan kamu gali pada narasumber mengenai informasi apa. Jadi tugas ini nanti dilakukan per kelompok dan kelompoknya seperti yang tadi telah Ibu bagikan menggunakan kelompok itu. Ini LKPD-nya Ibu bagikan di WA group ya.
Nah, ini LKPD 2. Nampak ya, Nak ya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Ini di LKPD 2 ini melaporkan hasil wawancara. Indikatornya ada. Itu mencatat informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang benar. Kemudian menguraikan informasinya. Kemudian melaporkannya nanti melalui LKPD ini. Nah, ini nanti tabelnya. Laporan hasil wawancara, tulis namamu. Lalu apa pertanyaan yang diajukan selain yang sudah Ibu jelaskan tadi, pengantarnya. Jadi inti pertanyaannya nanti ini. Udah ada di LKPD-nya. Apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Nah, hasil wawancaranya ditulis nanti di sini. Siapa nama narasumbernya dan apa jawabannya. Kemudian tulis hasil analisisnya di dalam tabel ini dan apa kesimpulannya. Oke, sampai di sini bagaimana anak-anak kami? Bisa dimengerti? Ini nanti tugas setelah selesai pembelajaran kita ya, dikerjakan tugas wawancara ini. Jadi ada 2 tugas untuk hari ini mengerjakan LKPD. 1 nanti dikirim di WA pribadi Ibu, kemudian melakukan wawancara dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hasilnya juga nanti dikirim melalui WA pribadi Ibu. Jadi setelah selesai pembelajaran kita nanti pada hari ini, silakan lakukan wawancara, apakah dengan orang tuamu di rumah, dengan saudara, bapak mama di rumah, atau dengan bapak ibu guru, atau dengan orang-orang di sekitar. Jadi baik, bagaimana, ada yang mau ditanyakan anak-anak kami? Kapan itu dikumpul, Bu? Tugas ini ada yang mau ditanyakan? Kapan dikumpulnya, Bu? Nah, Ibu tunggu nanti sampai jam 10 malam ya. Bisa, Nak? Bisa. Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Silakan. Bagus, diusahakan ya. Bu. Yang tidak mengerjakan. Sama orang tua boleh kan, Bu? Apa, Nak? Orang tua boleh ya, Bu? Narasumbernya. Nah, orang tua atau kalau ada bapak ibu guru yang dekat dengan rumah kalian bisa diwawancarai. Iya, Bu. Oke. Selanjutnya pada pembelajaran kita ini di bahan ajar, Ibu ada tes formatif. Nah, jadi silakan dikerjakan nanti ya tes formatifnya di bahan ajar. Hanya ini. Udah nampak, Nak? Di bahan ajar. Iya, Yang Bu. nampak, Bu. Nampak, Bu. Ada tes formatif 5 buah yang Ibu kasihkan di bahan ajar kalian. Jadi itu juga nanti silakan dikerjakan. Nah, jawabannya nanti kirim di WA Ibu. Pembelajaran kita untuk hari ini Ibu rasa sudah pas. Jadi kalau ada yang ingin anak-anak kami tanyakan mengenai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ya, Nak ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada, sekarang kita ambil kesimpulan secara bersama-sama ya. Menurut Novi,
setelah kita belajar hari ini dari pembelajaran IPA sama bahasa Indonesia ini, apa kesimpulan yang bisa Nak Novi ambil pembelajaran untuk hari ini? Silakan Nak. Ya Bu, kesimpulan yang saya dapat Bu, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu sering menggunakan energi. Ada berbagai macam energi yang ada di lingkungan kita, seperti energi matahari, energi apa lagi tadi ya, ada energi, terus kalau misalnya energi itu udah habis Bu, karena sering kita pakai, jadi kita bisa menggunakan energi alternatif. Bagus. Aja Bu. Ya. Bu. Nak Rustam. Nak Rustam bisa kasih kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Nak Wilda. Iya Bu. Oke Nak, silakan. Ya Bu, menurut saya kesimpulannya dengan penggunaan energi-energi yang sudah disebutkan oleh kawan kita tadi Nopi dengan Yusmaleni, kita harus pandai-pandai Bu menggunakannya, harus hemat. Jadi kita bisa menghemat energi itu agar tidak habis Bu. Bagus. Ya Bu, itu saja Bu. Oke, terima kasih, bagus. Jadi, anak-anak semua, hari ini kita sudah belajar mengenai energi alternatif. Jadi, energi alternatif ini adalah merupakan sumber energi yang berasal atau yang tersedia di alam dan tidak akan habis. Jadi, kita sudah pelajari apa saja itu macam-macam energi alternatif tadi. Ulangi lagi ya. Pertama tadi adalah matahari. Kedua angin. Ketiga air. Keempat panas bumi. Kelima gelombang air laut. Dan keenam adalah bahan bakar bio. Nah sekarang bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada Bu. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dan kami minta Nak Mutrika, silakan bawa kita dalam doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini hari, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya ilmu yang kita dapat ini hari berkah dan diridhoi oleh Allah. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, bagus. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Ya, besok kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Ya, Baik, Bu. terima kasih ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Oke.